Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang program linier. Perhatikan masalah program linier ya. Ini perhatikan gambar berikut, ada jaket, kemudian berwarna jaket yang dipakai oleh pengendara motor. Kemudian ada tempat penyimpanan barang, ya, locker. Selanjutnya, perhatikan masalah berikut. Perusahaan Berkah Abadi mempunyai tempat arsip dan gudang penyimpanan barang. Berdasarkan hasil kajian, maka gudang penyimpanan barang akan disewakan kepada publik. Gudang tersebut dapat memuat tas ukuran besar dan tas ukuran kecil tidak lebih dari 200 buah. Setiap tas besar beratnya tidak boleh lebih dari 40 kg dan tas kecil 20 kg. Tempat penyimpanan barang hanya memuat 6,8 ton. Harga sewa tas besar 50.000 dan tas kecil 30.000. Tentukan banyaknya tas besar dan tas kecil agar penghasilan maksimum. Kemudian tentukan hasil sewa secara maksimum. Ya, permasalahan lain. Ini seperti di gambar tadi, seorang desainer akan membuat dua model jaket. Itu model A dan jaket model B. Jaket model A memerlukan bahan 3 meter polos dan 2 kain bercorak. Sedangkan model jaket B memerlukan 3 meter kain polos dan 1 kain corak. Kain bercorak tersedia 30 meter, sedangkan kain polos 38. Jika harga jual jaket A 200.000 dan jaket B 180, tentukan berapa jumlah jaket model A dan jaket model B agar penghasilan maksimal. Dari permasalahan tadi, kegiatan yang akan dilaksanakan sekarang adalah tujuannya yaitu siswa diharapkan dapat menentukan model matematika dengan benar, menentukan grafik dengan cermat, kemudian menentukan daerah penyelesaian dengan teliti, menentukan titik pojok pada grafik dengan teliti, menentukan nilai maksimum oleh uji pojok dengan teliti, menentukan keuntungan dari masalah nyata dengan tanggung jawab. Ya. Nah, itu tentang tujuan. Sekarang marilah kita lihat tentang sekilas program linier. Program linier pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi bernama W. Leon Tatip. Pada saat itu program linier adalah analisis dari metode masukan dan keluaran. Nah, secara umum program linier adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pengoptimalan atau memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan berdasarkan kaidah matematika dengan menyelidiki model matematika dari persoalan itu dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Model matematika adalah suatu rumusan berbentuk persamaan, pertidaksamaan dari fungsi yang diperoleh hasil penerjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematik. Ya. Model matematika dan menyelesaikan masalah program linier. Langkah yang dilakukan adalah pertama, tuliskan keterangan-keterangan terdapat pada soal ke dalam tabel. Buat pemisalan untuk objek-objek yang diketahui dalam bentuk variabel atau peubah. 3. Buat sistem pertidaksamaan linier sebagai fungsi kendala. Nah, ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin yaitu tentang pertidaksamaan linier. Kita akan pakai dalam program linier. Yang keempat, tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan.
Buat grafik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, tentukan titik pada pojok daerah penyelesaian. Substitusikan setiap pojok dari daerah penyelesaian pada fungsi objektif. Contoh, ya dari gudang yang tadi, memuat ya, tas besar dan tas kecil tidak boleh lebih dari 200. Kemudian beratnya tas besar itu tidak boleh lebih dari 40, tas kecil 20 kg, dan sewa penyimpanan barang adalah untuk tas besar 50.000 dan tas kecil 30.000. Kemudian penyimpanan barang hanya memuat 6,8 ton. Ya. Tentukan banyaknya tas besar dan tas kecil dan hasil sewa maksimum. Ya. Penyelesaian atau langkahnya, misalkan tas besar sama dengan X dan tas kecil sama dengan Y. Kemudian dibuat tabel. Ini untuk tas besar X, tas kecil Y. Kemudian kapasitas. Ya, untuk tas besar dan tas kecil tidak boleh lebih dari 200 barang. Untuk berat, tas besar tidak boleh dari 40 kg, tas kecil 20 kg. Kapasitasnya adalah 6.800 kg. Nah, maka fungsi kendalanya yaitu tinggal lihat di sini. Ini 1X ditambah 1Y tidak boleh kurang dari 200. Kemudian beratnya untuk X jadi 40X ditambah 20Y tidak boleh lebih dari 6.800 atau ditulis kurang sama dengan 6.800. Kemudian untuk jumlah X itu harus lebih dari 0 dan Y 0, artinya tidak ada negatif. Nah, fungsi objektifnya yang tadi sewa ini 50.000, sewa untuk tas kecil 30.000, maka ditulis Z sama dengan 50.000 X ditambah 30.000 Y, artinya 50.000 kali X 30.000 kali Y. Nah, selanjutnya menentukan grafik. Dari persamaan yang pertama, X tambah Y atau 1X ditambah 1Y kurang sama dengan 200. Buat grafik, jika X 0, maka Y 1 kali Y ya 200. Jika Y 0, maka X 200. Nah, kemudian persamaan 40X ditambah 20Y kurang dari 6.800. Ya, diambil jika X 0, maka Y 6.800 dibagi 20 jadi 340. Sekarang untuk Y 0, maka 6.800 dibagi 4 yaitu 170. Jadi titik potongnya ya pada grafik nanti 0,200 dan 200,0, 0,340 dan 170,0. Ya. Nah, ini untuk titik potong grafik. Untuk menentukan titik potong grafik tadi adalah 1X ditambah 1Y sama dengan 200, 40X tambah 20Y 6.800. Ini menghilangkan X, maka ini adalah kali 40 ya. Yang garis pertama kali 40, 40 kali 1, 40X, 40Y, ini 4 kali 2 jadi 8, 40 kali 8, kali 2 jadi 8.000. Untuk yang baris kedua itu kali 1, jadi tetap. Karena untuk menghilangkan X maka dikurangi 40X dikurangi 40X 0.
40Y dikurangi 20Y adalah 20Y. 8.000 dikurangi 6.000 adalah 1.200. Berapa Y? Berarti 1.200 dibagi 20 sama dengan Y 60. Nah, sudah didapat Y berapa X, maka substitusikan Y 60 pada persamaan X ditambah Y sama dengan 200. Jadi X ditambah 60 sama dengan 200. Berapa X? Nah, berarti 200 dikurangi 60 jadi 140. Maka titik potongnya adalah 140,60. Ini grafiknya. 0,200, 200,0 ini grafiknya, tarik garis, 340, 140. Itu titik potongnya 0,200, B 100, ini 170 ya, kurang, ini adalah 140, 60. Ini yang diarsir. Jadi titiknya yang ini 170 ya, yang ini bukan yang 200. Nah ini. Nah itu, ini daerah yang diarsir berarti A, B, C, ini bukan yang ini ya, tapi yang 170,0. Selanjutnya setiap titik pojok disubstitusi pada fungsi objektif 50.000 X ditambah 30.000 Y. Untuk titik A 0,200 berarti 50.000 kali 0, 30.000 kali 200 yaitu 6 juta. Untuk titik B 140,70 maka 50.000 kali 140 ditambah 30.000 kali 70 ini 7 juta ditambah 2 juta sehingga hasilnya 9.100. Titik C 170,0 ya, tinggal dikalikan 50 kali 170 30 kali 0 ya. Hasilnya adalah 8.500.000. Jadi nilai yang paling maksimal adalah di titik B sehingga kantor harus menyewakan 140 tas besar dan 60 tas kecil ya. Nah, jika dilihat dari sini titik A berarti X-nya tas besar 0, tas kecil 200 tapi hanya 6 juta ya. Untuk titik C tas besar 170, tas kecil 0 hanya 8.500.000. Ternyata yang paling besar adalah 140 tas besar dan 70 tas kecil. Ini maka keuntungannya adalah 9.100.000. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi bagi kalian untuk memahami materi program linier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.